juga tenang. Nah, Bu Nani hari ini ingin menanyakan kabar kalian. Sudah. Sekarang siapa yang nggak masuk hari ini? Ada. Semuanya lengkap ya? Alhamdulillah. Nah, kalian sudah berangkat sekolah dengan semangat. Bu Nani ucapkan terima kasih dan semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan ilmu yang berkah dan banyak manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bu Nani ingin meminta kalian tepuk siap belajar ya. Yang kemarin 1 sampai 5. Siap? Ya. Nah, semangat semuanya ikuti dengan baik. Tepuk siap belajar. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai mata pelajaran coding dan kecerdasan artificial. Nah, kalian harus bertanya-tanya di kegiatan pelajaran apa sih Bu itu? Nah, hari inilah kita pertama akan mempelajari materi yang sudah kita siapkan dengan baik. Nah, pertama, apa babnya berpikir komputasional? Apa sih yang saya harapkan kalian setelah belajar hari ini itu apa saja? Ini dia tujuan pembelajaran kita. Memahami pengertian berpikir komputasional, memahami konsep dasar berpikir komputasional, dekomposisi, pengetahuan pola, algoritma, dan abstraksi. Dan yang ketiga, menerapkan konsep berpikir komputasional dalam masalah sederhana. Nah, itu yang benar diharapkan pada kalian nanti setelah pelajaran bisa memahami. Nah, menurut kalian bagaimana sih manusia itu bisa membuat robot yang bisa berjalan, berbicara, dan membantu pekerjaan manusia? Ada yang tahu? Nah, butuh kreativitas, butuh berpikir dengan pintar. Kita semua harus bisa berpikir secara kreativitas dan pintar. Sebelum itu, biar kalian memahami materi hari ini, gimana sih cara kerja robotnya, kita lihat video berikut ini. Di tengah percepatan inovasi teknologi, Tiongkok memperkenalkan robot humanoid yang siap mengubah cara kita menjalani kehidupan. Salah satunya adalah robot humanoid Human, ciptaan Hubei Optics dari Doji Embedded Intelligence Technology yang mampu menyajikan minuman, melipat pakaian, hingga merapikan tempat tidur dengan cekatan. Namun para analis mengingatkan sebelum robot ini dipakai pada kehidupan nyata, sertifikasi keamanan dan etika teknologi masih perlu diperhatikan. 首先从这个机器人的硬件上来讲，这台光子机器人它拥有40个自由度，同时可以看到我们这个手部，它有非常多的指关节，有这么灵巧的手，才可以完成这么复杂的操作。其次从这个软件上来说的话，我们机器人的话是需要训练这种通用智能的具身模型去赋能它，随着这个数据量的增多叠加，那么它就会越来越聪明，内部会越来越流畅。 Di Provinsi Hebei, para peneliti di Hebei University of Technology telah mengembangkan robot humanoid untuk perawatan lansia. Robot ini mampu mengangkat seseorang dari tempat tidur ke kursi roda dengan aman, memberikan solusi nyata bagi kebutuhan keperawatan. 我们也在实现医院、养老院进行合作，实现它在场景中的具体应用，同时实现它在市场中的一个推广，并逐渐完善它的功能，才能实现它的成功。 Meski tantangan masih ada, Tiongkok terus memimpin dalam mengembangkan kecerdasan buatan dan robotika. Dengan kemajuan ini, masa depan di mana robot menjadi asisten rumah tangga atau perawat lansia tampak semakin dekat. Nah, ini sudah. Gimana? Setelah melihat videonya, apakah kamu akan tertarik membuat robot? Memilikinya juga kan pasti. Sebagai asisten kamu setiap harinya, biar kerjaan tambah mudah. Dan semuanya itu dimulai dari apa? Otak kalian, cara berpikir kalian dirubah dulu. Jadi, pembelajaran ini bertujuan apa?
kalian bisa berpikir secara logis, bisa membuat robot itu bagaimana, harus tahu sistemnya, harus tahu bagaimana robot itu caranya bekerja dari dasarnya dulu bagaimana. Nah, setelah kamu tertarik dengan membuat robot dari robot, ayo kita belajar bersama. Nah, ini dia. Apakah kalian pernah sikat gigi? Pernah ya, pasti, nggak mungkin enggak. Terus apakah pernah kalian mengubah urutan cara menyikat gigi? Pernah? Wow, sangat kreatif ya, pernah mengubah urutannya. Bagaimana sih urutan cara menyikat gigi yang benar? Kita lihat. Nih, pertama sikat giginya, kedua dibasahi dulu kan sikatnya, ketiga diolesi odol pasta gigi, yang keempat gosok gigi depan, terus gigi belakang, gigi geraham, dan sikat lidahnya yang terakhir berumur-umur. Siapa yang biasanya tidak sesuai ini? Ada? Oh ada. Nah, sekarang yang biasanya urus seperti ini siapa? Angkat tangannya. Oh, lebih banyak yang urut ya. Nah, kalau kalian sudah menerapkan cara menyikat gigi seperti ini, itulah yang sudah kalian terapkan cara berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Nah ini, kalau kamu sudah semuanya sikat gigi, berarti sudah menerapkan cara berpikir komputasional walaupun tidak tahu sebenarnya sudah melaksanakannya ya. Ini dia artinya. Cara memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang teratur, mencari pola, mengambil hal penting, dan membuat urutan yang jelas seperti cara kerja komputer. Jadi otak kalian, cara berpikir kalian itu dituntut untuk bisa menyelami seperti berpikir komputer. Bertujuan apa? Memahami solusi dan pemecahan masalah. Oke. Nah, sekarang prinsip-prinsipnya ada dekomposisi. Artinya memecahkan masalah, membagi masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah diselesaikan. Contohnya apa? Membersihkan kamar yang kotor, terus memecahkannya menjadi kamar yang sudah rapi kembali. Gimana ya? Ini kita lihat gambarnya. Nah ini ada contohnya ruang keluarga. Ruang keluarga yang sangat berantakan. Bagaimana cara memecahkannya biar keluarganya ini bersih kembali? Pertama apa? Diambil sampah-sampahnya. Nah, sampahnya diambil pakai kresek, semuanya diambil. Kedua apa? Setelah sampah, baju-baju yang bertumpuk-tumpuk ini yang di lantai, ada betonnya, bantalnya, semuanya dikembalikan posisinya. Kucingnya biarin. Nah, setelah selesai barang-barang sudah lebih kembali ke semula, baru yang terakhir apa? Disapu dan dipel. Nah, akhirnya jadi ruang keluarga yang bersih kembali. Itulah yang dinamakan dekomposisi, memecahkan masalah. Yang awalnya ini rumit ya, sangat wow berantakan, inginnya malas untuk membersihkannya, tapi harus bersih. Jadi dengan cara dekomposisi, permasalahan yang rumit menjadi mudah dengan kamu segera melaksanakannya dari yang hal kecil dulu, sampah-sampah kecilnya dihilangkan. Lanjut untuk prinsip yang kedua ada pengenalan pola, yaitu cara mengenali kesamaan dalam masalah-masalah yang berbeda sehingga dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Contohnya itu ada soal melanjutkan pola bentuk, lingkaran, dan segitiga. Ada tanda tanya, itu berarti apa ini yang diisi? Lingkaran, bisa ya? Bisa. Lanjut ke abstraksi, memilih yang penting. Memilih yang penting, ini adalah contohnya, itu mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada yang penting saja. Mencari hewan yang terbang. Mana yang hewan terbang? Kita langsung mencari. Ya, pasti mencari yang punya apa? Sayap. Langsung kita abaikan, tidak punya sayap diabaikan. Jadi langsung burung dari tadi, kupu-kupu, terus lebah. Jangan lupa merai walaupun punya ini tidak terbang. Bebek juga sama, tidak bisa.
memecahkan masalah. Contohnya resep makanan. Yang perempuan suka masak-masak, yang laki-laki misalnya mau membuat layang-layang, juga memerlukan algoritma dalam berpikir. Jadi kita harus tahu, oh langkah pertama itu apa ya? Kalau ini membuat susu, contohnya dalam menyiapkan bahan dan alatnya, gelas, susu, sendok. Yang kedua, siapkan air hangat. Ketiga, masukkan susu ke gelas. Yang keempat, tuang air hangat. Dan yang kelima, diaduk dan diminum. Gimana? Sudah paham belum? Untuk ya. Nah, ini pentingnya apa sih kamu biar bisa menggunakan berpikir komputasional itu untuk apa? Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Kedua, membantu membuat pesannya lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Dan yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Gitu. Jadi kalian dengan adanya pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini diharapkan semuanya bisa mengikuti programmer. Apa sih programmer itu? Orang yang ahli dalam mengoperasikan komputer. Nah ini cara menghafalkan 4 prinsip berpikir komputasional dengan bernyanyi waktu anak gembala. Oke ya, yang semangat. Saya beri contoh dulu, dengarkan, nanti diulangi ya. Prinsip berpikir komputasional yang pertama, dekomposisi, artinya pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi, artinya memilih yang penting. Keempat, algoritma, artinya membuat langkah-langkah. Ayo, yang keras, 1, 2, 3. Prinsip berpikir komputasional yang pertama, dekomposisi, artinya pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi, artinya memilih yang penting. Keempat, algoritma, artinya membuat langkah-langkah. Ya, cukup. Nanti di rumah dan terusnya kalau mau menghafalkan 4 prinsip berpikir komputasional bisa menggunakan lagu anak gembala ini. Oke, selanjutnya yaitu adalah kuis. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Silakan maju. Nomor 1. Tadi nomor 3 ya, kita buka nomor 3. Yang mana? Menyusun kelompok belajar tentang cara berpikir komputasional prinsip apa? Dekomposisi. Ya, benar. Pertamanya untuk 3,1. Ayo kelompok 3. Pilih nomor berapa? Nomor 5. Menggambar wajah teman-teman cara berpikir komputasional prinsip apa? Abstraksi. Yes, benar. Pertama untuk kelompok 3. Oke, kemudian nomor 4 pilih nomor 4. Mengamati dalam 7 sekolah termasuk cara berpikir komputasional prinsip apa? Nah, pengenalan pola. Benar sekali. Tangan untuk kelompoknya dulu. Pertamanya mana? Oke. Yang terakhir nomor 5. Iya. Nomor 1. Kita dari sini ya. Kembali lagi yang tadi, yang baju setelan. Dimasak apa?
kita langsung ini kelompok 1 tolong kelompok 2 dibaca bersama-sama ya. Kelompok 3 ya, kelompok 4, kelompok 5. Ayo dipersiapkan. Mana kalian udah ngasih? Udah ya? Udah. Lagi ingat-ingat di komposisi pemecahan masalah yang rumit jadi masalah yang mudah. Terus yang kedua ada pengenalan pola. Kita harus bisa membedakan tiap pola dalam tiap permasalahan. Dan yang ketiga abstraksi, hanya memilih yang penting-penting saja. Terus yang keempat algoritma, membuat langkah-langkah. Sudah selesai? Ya. Alhamdulillah waktunya cepat sekali. Bisa langsung maju untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Semuanya aja maju. Semuanya maju. Iya. Kami kelompok 1 masalah pertama mengadakan acara ulang tahun di rumah tugas siswa. Menuliskan informasi data yang harus dilakukan agar acara ulang tahun berjalan lancar. Pecah kegiatan besar menjadi bagian-bagian kegiatan tersebut. Tulisan langkah-langkahnya dalam buku tabel. Nomor 1, menyiapkan undangan, menulis undangan, membuat mengirim ke teman. Nomor 2, menyiapkan tempat, mengeluarkan meja, kursi di ruang tamu, menyapu, menata karpet, menghias dengan balon. Nomor 3, menyiapkan makanan, membuat kue, memasak makanan di rumah. Ya, oke. Kelompok 1 sudah membahas tentang dekomposisi. Itu masalahnya apa? Ada mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Terus kamu diminta untuk menjelaskan ada masalah kegiatan yang dirincikan untuk bagian-bagiannya kecil agar mudah diselesaikan secara bertahap. Gimana, paham ya? Oke. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Semangat kembali. Yuk. Semuanya maju ke depan. Sama. Suaranya yang silakan. Silakan kelompok 5. Kami kelompok 5 membuatkan urutan alat dan juga diatas dalaman yang berupa bagi 1. Itulah 2, 3, potongkan dengan ukuran sendiri. 4. Membuat kayak alat dan
melanjutkan pembelajaran hari ini. Apakah peserta didik memahami materi yang disampaikan guru? Paham tidak?